Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman semua? Semoga teman-teman yang menonton video ini senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimudahkan segala urusannya, diberikan keberkahan dalam hidup, dan senantiasa dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, teman-teman. Pada video saya kali ini, saya akan menjelaskan atau memaparkan terkait tema hijab wanita muslimah. Apa itu hijab, seperti apa sejarah perkembangannya, dalilnya, dan juga hukumnya. Adapun tujuan dari pembuatan video ini yaitu untuk memenuhi tugas dari salah satu mata kuliah saya, yaitu Tafsir Ayatul Ahkam, yang dimana diampu oleh dosen Ustadz Budi Suhartawan MA. Baik, tidak berlama-lama, langsung saja kita akan mendengarkan pembahasan dari saya sendiri terkait hijab wanita muslimah. Mohon disimak dan dibaca penjelasannya. Dalam peradaban umat manusia yang dimulai sejak Nabi Adam alaihissalam dan Ibu Hawa diturunkan di bumi, hingga sekarang di mana zaman modern berteknologi canggih, pakaian tetap menjadi salah satu kebutuhan primer manusia yang tentunya tidak dapat ditinggalkan, di mana berguna untuk menjaga kehormatan tiap diri manusia. Bahkan, tradisi pakaian juga sudah dimulai pada saat Nabi Adam alaihissalam dan Ibu Hawa masih tinggal di surga. Dikisahkan bahwa mereka menggunakan pakaian, tapi pakaian yang mereka pakai ketika di surga itu berbeda dengan yang ada di bumi. Mengapa? Karena pakaian yang di surga merupakan pakaian kehormatan dan tidak sembarang orang bisa memakainya. Ibnu Jarir at-Tabari dalam Jami'at at-Tafsir yang dikutip oleh M. Alim Khairi, beliau menyatakan bahwa pakaian Nabi Adam alaihissalam dan Ibu Hawa itu terbuat dari cahaya untuk menutupi kemaluan mereka. Saat mereka berdua melakukan kesalahan dengan memakan buah keabadian atau disebut dengan buah khuldi, maka pada saat itulah pakaian mereka yang terbuat dari cahaya menghilang seketika, dan pada saat itulah kemaluan mereka juga tampak. Hal tersebut merupakan tafsiran dari seorang ulama tentang kandungan makna yang terdapat dari surat Al-A'raf, surah ke-7 ayat 22. Dan kita dapat melihat apa yang akan terjadi ketika manusia besok hidup di surga dengan memakai baju yang berbahan sutra dan sebagainya. Sebagaimana yang termaktub dalam Quran Surah Al-Kahfi surah ke-18 ayat 31 yang artinya, mereka itulah yang memperoleh surga Aden yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Dalam surga itu mereka diberi hiasan gelang emas dan mereka memakai pakaian hijau dari sutra halus dan sutra tebal. Sedang mereka duduk sambil bersandar di atas dipan-dipan yang indah. Itulah sebaik-baik pahala dan tempat istirahat yang indah. Quran Surah Al-Kahfi ayat ke-31.
Islam mengatur umatnya supaya menutup badannya tidak hanya dalam bidang ibadah haji saja, melainkan pada ibadah yang lainnya, bahkan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam Islam, penyebutannya dinamakan dengan aurat, yaitu aturan yang ditetapkan syariat untuk menutupi diri menggunakan pakaian dengan batasan-batasan yang telah ditentukan tiap jenisnya, yaitu pria dan wanita. Untuk batas aurat bagi pria, jumhur ulama bersepakat kalau yang wajib ditutup adalah dengan batas dari pusar sampai pada lutut, dan itu tidak dapat diragukan lagi. Namun, yang menjadi perdebatan adalah batas dari aurat perempuan, di mana kebanyakan ulama telah membedakan antara aurat wanita saat ibadah maupun di luar ibadah. Maka dari itu, hal yang terpenting dibahas dalam hal aurat wanita adalah sesuatu yang menutupi seluruh tubuh wanita mulai dari kepala sampai kaki atau sering disebut dengan hijab. Nah, tradisi hijab yang disyariatkan kepada umat Islam memiliki perdebatan yang serius di mana terkait kondisi yang ada di tiap daerah. Pasalnya, tradisi hijab yang ada di Timur Tengah itu merupakan tradisi yang telah dibawa sejak zaman Mesopotamia, Babilonia, dan Assyria yang sejak 3000 tahun Masehi. Sehingga tradisi hijab itu bukanlah berasal dari Arab, Talmud, dan bahkan Bible, melainkan dari Persia yang kemudian menyebar hingga ke Jazirah Arab. Baik, kita masuk ke pengertian hijab. Apa itu hijab? Jadi, di dalam dunia Islam banyak sekali perdebatan pengertian antara hijab, jilbab, niqab, dan yang lainnya, yang memiliki pengertian sama, yaitu pakaian penutup aurat wanita muslimah. Adapun pengertian hijab secara bahasa diambil dari kosakata bahasa Arab, yaitu hajabah, yang memiliki arti tutup atau as-satara, atau kalau dikatakan hajabahu, yaitu memiliki arti mana'a an-dukhul, artinya melarang masuk, atau pemisah atau batasan. Kemudian, dalam banyak kamus bahasa Arab, tidak ada yang mengartikan hijab sebagai pakaian. Mengapa demikian? Karena kebanyakan yang dipakai adalah kata libasun dan saubun, pakaian atau baju.
Kita masuk ke bagian dalil. Jadi, istilah hijab dalam Al-Quran disebutkan 8 kali, yaitu pada surah yang pertama, Al-A'raf, surah ke-7, ayat 46. Yang kedua yaitu Al-Ahzab, surah ke-33, ayat 53. Quran surah surah ke-38 ayat 32. Kemudian yang keempat yaitu Quran surah Fussilat surah keempat ayat 5. Kemudian yang kelima yaitu surah Asyura surah ke-42 ayat 51. Kemudian Quran surah Al-Isra surah ke-17 ayat 45. Kemudian Quran surah Maryam surah ke-19 ayat 17. Kemudian Quran surah Al-Mutaffifin surah ke-83 ayat 15. Semua istilah hijab yang disinggung pada ayat-ayat tersebut tidak ada yang dikaitkan secara pasti dengan pakaian. Misalnya pada surah Al-A'raf surah ke-7 ayat 46, di mana dalam ayat tersebut menerangkan tentang hijab yang artinya dan di antara keduanya penghuni surga dan neraka ada tabir dan di atas A'raf tempat yang tertinggi, dan orang-orang yang saling mengenal, masing-masing dengan tanda-tandanya. Mereka menyeru penghuni surga, "Salamun alaikum, salam sejahtera bagimu." Mereka belum dapat masuk, tetapi mereka ingin segera masuk. Menurut Imam Thabari yang dikutip oleh Muhammad Alim Khairi dalam bukunya, yang dimaksud dengan hijab dalam ayat tersebut adalah al-hijaz atau penghalang. Kemudian yang dimaksud dengan al-hijaz di sini adalah as-sur, di mana as-sur yang di sini bermakna dinding. Sehingga dalam ayat tersebut yang dimaksud hijab adalah penghalang berupa dinding yang memisahkan antara penghuni neraka dan juga penghuni surga. Adapun dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, hijab diartikan sebagai 1. Dinding yang membatasi sesuatu dengan yang lain. Yang kedua, dinding yang membatasi hati manusia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, dinding yang menghalangi seseorang dari mendapat harta warisan. Dan yang keempat, yaitu kain yang digunakan untuk menutupi muka dan tubuh wanita muslimah sehingga bagian tubuhnya tidak terlihat. Jadi, dalam konteks kajian ini, hijab merujuk pada pengertian hijab menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaknai sebagai kain yang digunakan untuk menutupi muka dan tubuh wanita muslimah sehingga bagian tubuhnya tidak terlihat, atau dapat juga didefinisikan sebagai kain yang digunakan untuk menutupi anggota badan wanita dari ujung kepala sampai ujung kaki kecuali wajah, telapak tangan, dan kaki di bawah mata kaki.
Kita masuk ke sejarah perkembangan hijab. Jadi, tidak semua yang telah disyariatkan oleh Islam merupakan tradisi Islam murni yang disyariatkan Tuhan kepada umat manusia, utamanya umat Islam. Tradisi yang telah diajarkan Islam kepada manusia bukan seluruhnya murni dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ataupun tradisi yang berasal dari Timur Tengah. Tradisi yang diajarkan oleh Islam pada umumnya berasal dari luar daerah Timur Tengah, seperti halnya pakaian yang sudah dikenal sejak zaman Nabi Adam alaihissalam itu memiliki fase yang terus berkembang, dimulai dari pakaian yang dimana berasal dari kulit hewan. Lama-kelamaan kulit hewan tersebut dijahit sehingga membentuk sebuah baju. Perkembangan pakaian tidak hanya sampai situ saja, melainkan mengalami peradaban sesuai dengan kebutuhan dan lingkungan geografis si pemakai pakaian tersebut, di mana pakaian yang digunakan oleh suatu wilayah tersebut yang nantinya akan menjadi suatu produk budaya. Dapat kita lihat budaya berpakaian orang yang tinggal di daerah Afrika dengan orang yang tinggal di daerah kutub sangat jauh berbeda. Orang yang tinggal di daerah Afrika cenderung berpakaian yang dapat melindungi badannya dari sengatan matahari dan hamburan pasir. Sedangkan orang yang tinggal di daerah kutub akan berpakaian dengan pakaian yang tebal sehingga rasa dingin yang ada di lingkungan tempat tinggalnya tidak dapat menembus hingga ke kulit. Beda lagi ketika orang yang tinggal di daerah tropis, mereka akan memakai pakaian yang dapat dengan mudah menyerap keringat serta sering melakukan gonta-ganti pakaian karena cuaca yang berakibat banyaknya keringat yang keluar. Tidak hanya suatu daerah yang memiliki tradisi dan budaya dalam berpakaian saja, agama juga memiliki tradisi berpakaian. Tradisi berpakaian ini muncul justru berasal dari tradisi budaya yang ada. Tradisi berpakaian beragama juga dimulai pada zaman Yunani kuno. Pakaian yang dimaksud di sini juga disebut sebagai hijab yang berasal dari daerah Persia. Budaya orang Persia yang menggunakan hijab lebih menonjolkan kepada menutupi mulut dan hidung, seperti memakai cadar atau niqab. Ini dikarenakan wanita-wanita Persia akan mengotori api suci yang merupakan sesembahan agama dari Persia lama. Budaya Romawi yang memisahkan antara wanita dan pria yang dibawa oleh orang Romawi itu merupakan tradisi yang berasal dari Yunani kuno, di mana ketika itu orang-orang Yunani kuno ketika mereka membuat rumah, mereka menjadikan rumah tersebut terbagi menjadi dua, yaitu satu untuk pria dan yang satunya untuk wanita. Kemudian, proses akulturasi ini menyebar tidak hanya terjadi di daerah pesisir Arab saja, melainkan menyebar ke bagian utara dan timur Jazirah Arab, yaitu di Damaskus dan Baghdad, di mana pernah menjadi ibu kota dari dinasti Muawiyah dan Abbasiyah.
Proses penetapan dan pemberian karakter pada hijab memuncak ketika akulturasi tersebut bersentuhan dengan agama Islam yang terjadi pada periode dinasti Umayyah, sehingga akulturasi tersebut sangat dikukuhkan dalam Islam. Sehingga pakaian hijab yang tadinya hanya diperuntukkan bagi kalangan menengah ke atas atau yang ingin menggunakannya saja, malah menjadi kewajiban yang diperuntukkan bagi semua kalangan wanita serta menjadi simbol keberagaman seseorang. Walaupun demikian, pada awal mula Islam masih tetap menjadikan hijab khusus bagi wanita merdeka atau hurrah. Ini dapat kita baca dalam hadis yang menerangkan asbabun nuzul terdapat dalam Quran Surah Al-Ahzab surah ke-33 ayat 59. Asbabun nuzul ayat tersebut berisikan bahwa adanya pembeda antara wanita merdeka dengan wanita budak, yang dimana di daerah kota Madinah banyak laki-laki yang menggoda wanita budak. Maka dari itu, wanita merdeka diperintahkan untuk menghelaikan pakaiannya dengan menggunakan hijab, di mana hijab di sini sebagai pembeda antara wanita merdeka dengan wanita budak. Laki-laki Madinah mengganggu wanita budak selain itu dibolehkan, mereka juga menggunakan baju dengan batasan aurat layaknya laki-laki biasanya. Sehingga banyak yang ingin menggodanya. Menurut Muhammad Syahrur yang dikutip oleh Muhammad Alim Khairi dalam bukunya Fikih Busana, bahwa pakaian yang dipakai oleh budak sama sekali berbeda dengan wanita merdeka. Itu dikarenakan konteks alami dan sederhana. Pertama, wanita budak bekerja untuk semua urusan tuannya, baik urusan menyiapkan sesuatu di rumah maupun pergi ke pasar. Kedua, adanya ruang sosial antara budak dan wanita merdeka. Itu merupakan aturan berhijab pada saat awal Islam. Namun, kini sistem perbudakan sudah tidak ada karena bertentangan dengan hak asasi manusia. Kita lanjut ke bagian hukum menggunakan hijab. Jadi, beberapa ulama yang telah menafsirkan hijab sebagai bentuk kerudung, mereka percaya bahwa bentuk fisik wanita secara keseluruhan, termasuk wajah dan telapak tangan, dianggap sebagai aurat. Namun, mereka berpendapat bahwa tujuan utamanya adalah untuk menutupi seluruh tubuh, karena kerudung berfungsi sebagai penghalang yang mencegah visibilitas apa yang ada di baliknya. Meskipun banyak yang menganggap pakaian sebagai sarana untuk meningkatkan daya tarik estetika dan menampilkan keindahan, tetapi ada resiko mengabaikan kesopanan, terutama ketika memilih pakaian yang memperlihatkan bagian tubuh yang sensitif. Dalam konteks Islam sendiri, berpakaian itu sesuai dengan pedoman syariah yang mengamanatkan untuk menutup aurat, dan juga dianggap sebagai kewajiban bagi pemeluknya. Memperlihatkan aurat beresiko dapat menimbulkan konsekuensi yang sangat merugikan, baik bagi orang yang memperlihatkannya maupun mereka yang menyaksikannya.
Dari beragam penafsiran yang telah diberikan oleh para penafsir dan ulama tentang hijab, sangat jelas bahwa hijab itu memiliki arti penting bagi wanita muslimah, sehingga memerlukan penjelasan yang sangat rinci. Di antara berbagai perspektif tentang kewajiban hijab, terdapat pandangan yang berbeda dari pandangan masyarakat pada umumnya. Adapun Muhammad Quraisy Shihab yang seorang mufassir, di mana beliau merupakan mufassir yang sangat terkemuka di Indonesia, beliau menyajikan pandangan tersebut, di mana Shihab menegaskan bahwa hijab adalah praktik wajib bagi wanita muslim. Di sisi lain, para ulama seperti Syekh Wahbah Al-Zuhaili, seperti yang diuraikan dalam tafsir Al-Munir, beliau menyatakan bahwa hukumnya wajib, terutama bagi wanita muslim, termasuk istri dan anak-anak mereka, untuk mengeluarkan jilbab ke seluruh tubuh mereka. Praktik ini juga kemudian dipandang sebagai cara untuk membedakan mereka dari wanita jahiliyah dan juga budak. Al-Quran memuat 2 ayat yang secara khusus merinci kewajiban mengenakan hijab, terutama yang terdapat dalam surah Al-Ahzab ayat 59, yang artinya, "Hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak diganggu. Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." Ayat-ayat ini ditujukan kepada orang-orang yang beriman, dimulai dari istri Nabi Muhammad, dengan tujuan untuk menghindari situasi yang dapat menyebabkan aib dan pelecehan. Sebelum turunnya ayat-ayat ini, pakaian wanita, terlepas dari status mereka sebagai orang merdeka atau budak, dan terlepas dari kesopanan mereka, sebagian besar tidak dapat dibedakan. Akibatnya, wanita, terutama mereka yang diidentifikasi sebagai budak, sering menghadapi rayuan yang tidak beralasan dari para pria yang ingin tahu. Adapun untuk mengurangi pelecehan semacam itu dan menjunjung tinggi martabat wanita muslim, ayat-ayat ini memerintahkan Nabi untuk memerintahkan para istrinya untuk mengenakan jilbab yang menutupi seluruh tubuh mereka. Praktik ini bertujuan untuk dengan mudah mengidentifikasi mereka sebagai wanita muslim yang terhormat atau sebagai individu yang bebas, sehingga melindungi mereka dari pelecehan oleh para pria yang tenggelam dalam jahiliyah atau ketidaktahuan.
Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan para rasulnya untuk menasehati para wanita muslim, terutama istri dan anak-anak para rasul, di mana untuk mengenakan jilbab yang menutupi kepala mereka sebagai penanda yang membedakan mereka dari para budak. Hal ini juga melibatkan penggunaan selendang sebagai penutup kepala mereka. Ibnu Abbas menyatakan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan perempuan yang beriman apabila keluar dari rumah-rumah mereka karena ada keperluan agar menutupi wajah-wajah mereka dari atas kepala mereka dengan jilbab dan yang hanya boleh terlihat hanya satu mata. Selaras dengan itu, ayat yang diungkapkan setelah penetapan suatu aturan wajib menutup aurat mencerminkan salah satu norma yang baik untuk membantu perempuan menghindari keraguan dan gangguan dari individu yang tidak bermoral. Pakaian syar'i yang mengacu pada menutup seluruh tubuh sehingga tidak terlihat, walaupun diizinkan memakai sesuai keinginan saat berada di rumah dan di hadapan suami. Dengan jelas terdapat pada Quran Surah An-Nur, surah ayat 30 sampai dengan 31. Yang artinya, katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya, yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat. Katakanlah kepada wanita yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya kecuali yang biasa nampak daripadanya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung ke dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putra-putra mereka, atau putra-putra suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara lelaki mereka, atau putra-putra saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita Islam, atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan terhadap wanita, atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat, dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman, supaya kamu beruntung.
Dari uraian di atas, kita dapat mengambil suatu kesimpulan bahwa seorang wanita dalam berpakaian atau berbusana muslimah bagi setiap orang adalah wajib dan harus dilakukan. Mengapa demikian? Karena hal tersebut termasuk adab dalam kehidupan sosial dan masyarakat, sebagaimana sesuai dengan tatanan syariat Islam. Kedudukan wanita muslimah dalam kehidupan sosial juga merupakan hal yang sangat berarti untuk bisa berinteraksi dengan lingkungan masyarakat yang ada di sekitarnya, dan juga bisa bekerja sama dalam bidang pendidikan dan kemasyarakatan, dan itu dianjurkan oleh agama Islam dengan syarat batasan-batasan tertentu dan tidak melanggar syariat Islam. Mengapa? Karena pada dasarnya kita adalah makhluk yang butuh bertemu dengan tetangga agar kita lebih dikenal sebagai makhluk sosial. Adapun tata cara atau adab yang berpakaian dengan benar bagi kaum wanita muslimah menurut syariat Islam adalah menutup aurat. Adapun batasan aurat laki-laki dan perempuan sebagaimana kita ketahui dalam nas Al-Qur'an maupun Al-Hadits bahwasanya laki-laki dan perempuan mempunyai batasan-batasan masing-masing. Seperti halnya laki-laki batasan auratnya antara pusar dan lutut, adapun perempuan seluruh tubuhnya adalah aurat kecuali wajah dan telapak tangannya. Baik teman-teman, itulah tadi penjelasan ataupun pemaparan dari saya terkait dengan tema hijab wanita muslimah. Semoga kita semua yang menyaksikan, yang menyimak dapat mengambil banyak hikmah maupun pelajaran manfaat dari apa yang telah saya sampaikan. Jangan lupa untuk saling menyebarkan video ini agar kita semua dapat mengambil manfaat dari video ini. Syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.